Nggak, tapi kalau lihat skemanya tadi ya, menarik itu. 2025 dilatih, 2026 belajar bisnis, memetakan masalah, baru 2027 model bisnis, ketemu model bisnis. 2008 channeling. 2028 duitnya dibagi. 2029 ikut kampanye. Jadi koperasi ikut pemilu. Programnya program apa misalnya kayak soal tarif ya, soal ekspor impor, soal investasi itu gagal yang kena juga investor. Ini Koperasi Merah Putih ini yang kalau gagal yang kena itu rakyat loh. Yang lo iming-imingin rakyat, yang akan lo korbankan rakyat gitu. Kalau kita orang awam aja sudah bisa membaca itu, masa Pak Presiden nggak bisa membaca? Tahu lah. Ini atau memang menunggu momentum yang pas gitu. Ya kita kasih momen sekarang gitu kan. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Nugroho ini berasal dari Purwokerto. Purwokerto itu adalah Bangsa Ngapak. Bangsa Ngapak. Disitulah pertama kali koperasi berdiri di Indonesia. Jadi wajar kalau Nugroho ini sensitif sekali soal koperasi. Sebelum rekaman ini dia udah marah-marah. Bagaimana ini Koperasi Merah Putih? Peluncuran Juni 13 apa 14, mundur lagi. Awalnya Mei malah. Awalnya Mei, yang 80.000 itu dan segala macam ya. Dan kemudian hari koperasi udah tinggal 2 hari lagi nih. Iya. Ya kan? Udah lewat. Oh, udah lewat dari koperasi. 12 Juli. Sekarang katanya lewat lagi. Sekarang katanya lagi ya kan. Jadi ya bagaimana ini ceritanya? Lu udah marah-marah lah. Jadi bangsa Ngapak yang pemarah nih. Sedikit di bawahnya Viking. Ngamuk aja bawahnya. Oh, ini Viking yang mana nih? Yang fansnya Persib. Jadi udah gitu Menteri Koperasinya juga teman kita lagi kan? Ya. Budi Ari yang Ya. kita tahu lah. Teman dalam berjudi apa gimana? Ya itu juga. Jadi apa kita punya konsep Koperasi Merah Putih ini udah mulai berjalan. Perkembangannya menurut gua malah gua nggak tahu ini benar apa enggak karena angkanya tuh melesat cepat banget dari dahsyat banget lah. Dari bombastis lah ya kalau dari 16.000 ke 59. Sekarang katanya udah 80.300. Targetnya 80, kita udah lewat dari target. Dan belum ada tanda-tanda pemerintah akan menutup. Menurut gua kalau dia kelewatannya banyak, ribuan koperasi itu kan kalau satu koperasi 3 miliar berapa ini kan? Ya kalau nggak salah jumlah kecamatan kita itu kan ada 77.000 ya. Nah itu kan sudah melebihi jumlah kecamatan. Ya, artinya sudah per kecamatan sudah 77.000 dengan 80.000. 7.000. Kepala jumlah desa kita 84.000. Target koperasi ini 80.000. Gue juga nggak ngerti kenapa cuman tinggal 4.000 aja nggak dibikin sekalian gitu kan. Tapi targetnya 80.000 dan sudah terlewati. Mungkin sangat terpencil. Dari 80.000 desa yang telah membentuk koperasi itu 77.000 sudah berbadan hukum. Jadi yang kan syaratnya memang harus berbadan hukum. Yang belum berbadan hukum itu tinggal 3.000-an. Jadi menurut gua pesat banget. Nah, masalahnya hampir semua koperasi-koperasi yang baru itu nyaris nggak disentuh pembinaan oleh pemerintah. Sebentar, soal badan hukum ini yang melegalkan kan Dinas Koperasi toh? Atau dari koperasi yang bersangkutan mendaftarkan ke Komnas HAM. Ke Komnas HAM. Hukum-HAM. Tidak lewat Dinas Koperasi atau dulu kan ada Kanwil Koperasi yang ngurus ini. Kan nggak lewat itu. Nggak ada. Langsung aja. Langsung badan hukum. Artinya kalau lihat kalau memang benar data itu ya, terjadi proses percepatan ngurus izin. Itu dia. Dan itu luar biasa sekali. Ya, tapi kan tidak semua 80.000 ini tidak semuanya baru. Ada yang koperasi baru, ada yang revitalisasi kali ya, atau koperasi yang lama lalu dikasih nama Koperasi Merah Putih.
Jadi perizinannya diganti aja namanya. Ada yang memang naik kelas. Tadinya koperasi lingkungan atau koperasi komunitas, tempat terus pinjam. menjadi koperasi itu. Termasuk KUD yang masih berjaya itu. Ya, termasuk KUD yang masih Yang berjaya. manapun suratnya baru. Ya, Karena baru. suratnya baru kan ada pengurusan surat, Iya. ada biaya yang Iya. timbul dari situ. Iya. Itu dari mana? Nah ini. Kalau pertama bukan biaya ininya. Kalau biayanya itu ditanggung sendiri-sendiri. Nanti dia mungkin diambil nanti dari pinjaman yang 3 miliar itu. Yang sekarang ini adalah baru minggu lalu tuh Menteri Koperasi ngomong di DPR, ngobrol sama DPR, dia Menteri Koperasi mengajukan anggaran untuk pelatihan pengurus koperasi. Dia minta 5,1 triliun untuk pelatihan pengurus koperasi Se-Indonesia. se-Indonesia. Itu yang dipersoalkan oleh DPR. 5 triliun buat pelatihan doang itu kayak apa? Kan sebenarnya kan pelatihan itu bisa dibikin simpel dengan mengirim aja modul-modul ya ke kabupaten. Atau pakai inilah Zoom. Iya. Apalagi kan tidak semua koperasi, 80.000 koperasi itu yang masih baru-benar baru. Banyak yang memang sudah menjadi koperasi. Jadi sebenarnya pelatihannya tidak perlu 5. Itu terutama PDIP kayak marah banget gitu. Belum apa-apa aja lo minta duit 5,1. Dan PDIP lebih gila lagi. PDIP membalik semua omongan menteri. Menteri bilang gini, tahun 2000, sekarang pelatihan. Nanti akan ada perumusan tentang model bisnis itu di 2027. Itu udah bikin marah orang DPR. Gue juga marah dengarnya. Iyalah gitu. 2027 masih 2 tahun lagi. Lu mau baru ngomongin model bisnis itu harus udah lu pikirin sebelum kooperasinya lu bikin. Berdiri, ya, betul. Iya kan? Dan kalau lu mau memikirkan model bisnis 80.000 koperasi, maka lu harus punya data. Ya kan tentang faktual di sana apa? Karena koperasi ini kan punya 8 jenis bisnis ya. Dia memasukkan juga koperasi simpan pinjam. Kita punya selain koperasi yang sudah ada tuh namanya BUMDes. BUMDes itu dianggap gagal ya. BUMDes itu jumlahnya 67.000 dia. Yang bisa punya profit atau keuntungan di atas 1% dari 67.000 BUMDes itu hanya 25 doang. Nggak tahu berapa persen. 25 BUMDes. Yang bisa punya keuntungan di atas 1 miliar. Dia targetnya 80.000-nya punya untung 1 miliar. Gimana bisa lakukan itu kalau model bisnisnya belum lu pikir? Lu mau pikirin tahun 2027. Itu. BUMDes yang sudah berdiri tahunan saja, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, yang untungnya sampai 1 miliar nggak seberapa. Ya itu, cuma 25. Lalu dia akan channeling segala macam untuk termasuk memberikan keistimewaan apa kayak monopoli itu baru akan dilakukan tahun 2008 karena butuh persiapan kan ke lembaga-lembaga masuknya. Lalu 2009 diharapkan sudah menjadi pilar ekonomi ketahanan pangan. Dari awal aja yang terbayang kemungkinan gagal. Iya. Ya kan kita sudah ingatkan, bukan hanya kita ya. Semua orang udah mengingatkan bahwa bikin koperasi itu nggak kayak bikin warteg ormas gitu loh. Ormas kan gampang, orang berkumpul dikasih seragam selesai gitu. Suruh kerja bakti, di foto-foto selesai gitu. Kasih lahan parkir. Lahan parkir selesai. Lah ini kan harus punya bisnis, uangnya harus diputar, kemudian pertanggungjawabannya dengan dengan anggota juga harus clear. Ya, harus ada orang yang berpikir di dalam situ, harus ada orang yang punya idealisme. 80.000 koperasi dan semuanya udah ada pengurus. Pertanyaan mereka pertama adalah kita di sini dibayar apa enggak? Nggak tahu, nggak ada yang bisa jawab. Digaji apa nggak tahu. Gimana, Dek? Karena kalau ditanyain pemerintah itu tergantung kemampuan kalian, kemampuan koperasi. Lalu mereka baru bikin kemampuan apa gitu loh. Nggak, tapi kalau lihat skemanya tadi ya, benar itu.
2025 dilatih, 2026 belajar bisnis, memetakan masalah, baru 2027 Model bisnis. ketemu model bisnis. 2008 channeling. 2028 duitnya dibagi. 2029 ikut kampanye. Jadi koperasi ikut pemilu nanti. Gitu. Itu memang lu luar biasa urusan pemilu, Ji. Didi nggak ada lawan. Dek, jangan ketawa-ketawa lu itu, lu dengerin. Jadi kira-kira mengkonfirmasi bahwa Pak Prabowo 2 periode gitu. Iya. Jadi rupanya, jadi nggak Pak Prabowo. Kalau itu yang terjadi, yang benar-benar terjadi, kita bisa paham. Karena presidennya memang Prabowo gitu. Tapi kalau yang terjadi lawannya Prabowo nanti, yang nunggangin. iya, kan jadi kasihan Pak Presiden. Jadi bahwa ini program jam Pak Prabowo, nanti ada yang numpang di tengah jalan. Dimanfaatkan. Iya, gitu. Kira-kira siapa, Ji? Udah kepikiran belum siapa yang bisa memanfaatkan? Gua nggak bisa Ya ngira-ngira. juragannya Menteri Koperasi lah. Iya. Budi Ari dong. Iya, Gua dia nggak bisa ngira-ngira. Gua bisa tahu yang kepengen. Oh, yang kepengen. Kepengen Gibran. Oh, yang kepengen Gibran. Ya makanya itu. Yang mendalangi Budi Ari katanya. Budi Ari yang Emang dia mengelola. kira-kira nggak akan dipenjara? Ya makanya terserah Pak Prabowo sekarang harusnya gitu. itu. Apa Pak Prabowo? Isunya rame loh, akan dipenjara. Isu ya, belum tentu benar loh. Dan belum tentu dia bersalah. Lu kan harus menerapkan praduga tak gini, bersalah. Kalau kita orang awam aja sudah bisa membaca itu, masa Pak Presiden nggak bisa membaca? Tahu lah. Ini. Atau memang menunggu momentum yang pas gitu? Ya kita kasih momen sekarang gitu ya. Sekarang. Ji. Maksud gua kalau programnya program apa misalnya kayak soal tarif ya, soal ekspor impor, soal investasi itu gagal yang kena juga investor. Ini Koperasi Merah Putih ini yang kalau gagal yang kena itu rakyat loh. Ya. Yang lo iming-imingin rakyat, yang akan lo korbankan rakyat gitu. Itu lo nggak boleh main. Ya, harganya terlalu mahal karena Nggak boleh kita main-main. karena kita dari awal para pendiri bangsa itu bahkan sudah menetapkan, merencanakan atau mencita-citakan bahwa ekonomi yang baik untuk Indonesia itu adalah ekonomi koperasi. Iya. Ya. Iya. Dan jangan lupa loh. Kalau Bung gagal, Hatta itu ternyata nggak sendirian. Bung Hatta itu nggak sendirian. Bung Hatta itu ketika merintis koperasi di negeri itu, ini berdua dengan dengan Margono Joyo Hadikusumo. Yang tidak lain adalah Kakeknya Pak Prabowo. iya makanya jadi klop jadi sebetulnya iya, jadi harus berhasil. karena ini untuk legasinya, kakeknya, legasi keluarga dia, harusnya dia ngasih orang yang benar-benar kompeten. Dan ini jelas udah nggak kompeten. Sulitnya juga begini, Ji, karena kalau lu bicara soal nggak kompeten, di luaran itu kan jelas sekali omongan-omongan orang-orang di pemerintahan, menteri dan segala macam itu kan kayak tadi itu, Ji, mencari kesempatan proyek, mencari uang dan segala macam. Jadi tidak ada yang mikirin bagaimana negara ini, nggak ada, Ji. Begitu ada proyek yang untuk kepentingan bangsa dan negara, malah disindir. Thank you aja nih. Iya. Gimana lu mau gimana keadaan kayak gitu? Ini kita ngomongin koperasinya udah jelas lah menterinya nggak kompeten. Menurut gua nggak usah dipinggir lama-lama. Cari orang yang memang ngerti, yang kira-kira bisa membawakan legacy lu ke depan dan realistis. dan realistis. Jadi harus dimulai dengan pecat Budi Ari. Ya kan kita lama kita minta. Dudut langsung ya aja. Dut, tenang Dut. Langsung ya. Jadi apa? Pecat Budi Ari. Lalu cari orang yang kompeten untuk ngurusin korupsi dan nggak usah berambisi 80.000 ini akan tercapai dalam periode ini. Gitu. Dan bisnis model harus dibikin dulu. Karena udah terbukti di MBG ini juga punyanya Pak Prabowo kan kita udah pernah bahas tuh. MBG jumlah murid yang tercover baru 5 juta dari 39 juta, itu cuma 14%. Jadi kita nggak usah ambisius lah, jadi lebih realistis lah. Kelihatannya semua program Pak Prabowo yang bagus-bagus ini terancam justru dari dalam sendiri. Betul. Ya karena ditangani oleh orang-orang yang nggak kompeten. Tidak kompeten. Gitu. Jadi saya kira sih ya nggak usah nunggu 1 tahun lah. Katanya kemarin Agustus mau reshuffle. Udah kita promosikan, udah kita ini kan udah kita endorse juga itu, Ji. Cuma Pak Prabowo belum telepon itu kemana rekeningnya nih kan.
keluar sih. Belum keluar. Itu episode itu belum keluar. Oh belum keluar. Chandra. Chan, saya keluarin Chan itu Chan. Wah ada jasa yang nggak dikeluarin itu kan kita udah jelas-jelas sebelum orang-orang ngomong udah lu kasih tahu kan. Ya. Jadi begitu ya Budi Ari pecat. Ya. Cari yang kompeten. Cari orang lain yang kompeten untuk ngurusin koperasi. Ya. Semua kelihatan angka-angka, kalimat-kalimat yang muncul itu bombast semua. Dan cuma ngeles. Atau tidak masuk akal di orang yang sehat. Akalnya. Yeah. Ya nggak usah belajar ekonomi macam-macam. Apalagi Iya. filsafat ya. Kita semua di sini bukan nggak ada yang orang ekonomi, Iya, iya. tapi pakai akal sehat kita tahu ini cara kerjanya nggak benar. Seperti itu. Kalau istilah media massa di zaman dulu orang-orang main ulur-uluran aja nih ya kan. Kartu mati. Kartu mati. Kartu mati. Skakmat Pak Presiden. Dah begitulah Pak Presiden. Jadi usulannya sudah sangat jelas. Semoga bermanfaat dan tentu saja harapan kami usulan-usulan ini dapat dilaksanakan. Dengan harapan bahwa program-program Bapak mendapat dukungan yang lebih baik dan berhasil baik. Itu harapan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.